Hello everybody, welcome back to my channel Risna TR or Risna Tiarika. With me in here Risna, sang teacher that will give you a lesson that can make improve your knowledge. So everybody, di video kali ini pembahasannya masih tentang materi kelas 10 SMA semester pertama. Masih tentang judul dari protista, yaitu protozoa atau protista mirip hewan. So everybody, langsung saja untuk protozoa atau protista mirip hewan ini dikatakan uniseluler jika dia adalah zooplankton. Kemudian multiseluler biasa juga disebut sebagai protozoa. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari protozoa atau protista mirip hewan ini, yang pertama itu dia uniseluler. Kemudian memiliki alat gerak yang dapat berupa plasmodium, flagel, dan juga silia. Untuk plasmodium ini merupakan juluran sitoplasma yang terjadi akibat gerakan ektoplasma dan endoplasma yang merupakan mikrofilamennya. Kemudian untuk flagel, dia ini merupakan bulu cambuk yang merupakan juluran mikrotubulus atau flagel ini berukuran besar dan jumlahnya itu sedikit dia. Kemudian ada yang ketiga itu silia. Silia ini merupakan bulu getar yang merupakan juluran mikrotubulus. Silia berukuran kecil dan jumlahnya itu banyak dan tersebar. Kemudian reproduksinya itu dilakukan secara seksual dan aseksual. Secara seksual itu dilakukan dengan pembelahan biner, sedangkan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan dengan konjugasi. Kemudian cara hidupnya ada yang soliter, ada pula yang berkoloni. Kemudian dalam memperoleh makanan ada yang parasit, saprofit, dan hidup bebas. Selanjutnya ada protozoa ini tuh uniseluler, telah mempunyai organel-organel sel seperti membran plasma, mitokondria, sitoplasma, dan inti sel. Selanjutnya protozoa ini dibagi menjadi beberapa bagian, ada rhizopoda, kemudian ada flagellata. Flagellata ini terbagi atas beberapa, ada phytoflagellata dan juga zooflagellata. Selanjutnya ada ciliata dan terakhir itu adalah zoospora. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu klasifikasi dari protozoa ini ya. Yang pertama itu rhizopoda. Ciri-ciri dari rhizopoda ini yang pertama uniseluler, masih sama seperti, kemudian heterotrof. Ini berkaitan dengan cara memperoleh makanannya, di mana dia mengekstrak karbon untuk digunakan sebagai nutrisinya. Kemudian bergerak dengan pseudopodia secara ameboid. Selanjutnya mencari makanan dengan memangsa alga lain dengan menangkapnya menggunakan pseudopodia. Kemudian reproduksinya itu secara aseksual dengan pembelahan biner. Kemudian ini beberapa contoh dari rhizopoda. Ada pertama di sini itu amoeba, dapat dilihat di sini. Pada ini merupakan amoeba. Kemudian ini radiolaria, bisa dilihat di sini, dan juga ini adalah foraminifera. Dapat lihat di sini bentuknya seperti seperti siput yang memiliki flagel-flagel. Begitu pun juga radiolaria memiliki juga flagel. Oke, selanjutnya ada flagellata. Ciri-ciri dari flagellata ini yang pertama itu uniseluler juga, kemudian autotrof atau heterotrof. Selanjutnya umumnya dia parasit dan bergerak dengan flagel dengan berenang. Kemudian reproduksi secara seksual dengan pembelahan biner. Kemudian ini merupakan klasifikasi dari flagellata berdasarkan klorofilnya yang dimiliki. Yang pertama itu ada phytoflagellata. Di sini beberapa contohnya itu ada Euglena, bisa dilihat di sini ya. Euglena ini memiliki ada di sini struktur tubuhnya mitokondria, nukleus, nukleolus, bisa dilihat ini, kemudian nukleolus. Kemudian di sini dia memiliki flagel,
Kemudian ini bagian ekornya ini merupakan fotoreseptor. Di sini stigmanya. Kemudian di sini kontraktil, vakuola kontraktil ya. Di sini ini merupakan aparatus Golginya. Kemudian ini adalah kloroplas. Kemudian ini merupakan retikulum endoplasmid dan ini adalah membrannya. Ini merupakan membran. Kemudian ada zooflagellata. Contohnya di sini itu Chlamydomonas. Di sini ada flagelnya yang bisa dilihat. Kemudian di sini ada vakuolanya, bisa dilihat dua ini merupakan vakuolanya. Ada mitokondria. Kemudian ada di sini aparatus Golgi. Kemudian kloropas di sini bisa dilihat, dan di sini sitoplasma. Di sini juga ada pirenoid. Di sini namanya stargrains ini. Kemudian ada nukleusnya di sini, dan juga ini merupakan stigmanya. Oke, selanjutnya ada protozoa protista mirip hewani, itu Ciliata. Ciri-ciri dari Ciliata ini yang pertama itu uniseluler, kemudian heterotrof juga dia, kemudian bergerak dengan silia, mencari makan dengan menangkap menggunakan silia dan memasukkannya makanan ke dalam sitoplasmanya. Kemudian reproduksinya secara aseksual dengan pembelahan binar secara membujur. Kemudian reproduksi secara seksual dengan konjugasi. Selanjutnya ini beberapa contoh dari Ciliata. Di sini ada paramecium. Ini dapat dilihat struktur tubuh dari paramecium ini, ada silia, kemudian ini bisa dilihat seperti bintang vakuola kontraktil, kemudian di sini ada bisa dilihat selaput selnya, kemudian ini merupakan makronukleusnya dan ini mikronukleus, kemudian ini merupakan makanan yang di keluar tubuh tadi dia tangkap oleh silia kemudian dimasukkan melalui sitoplasmanya. Kemudian ini merupakan pori-pori mulutnya. Sebenarnya ini adalah vakuola makanan dan ini merupakan pori-pori analnya. Oke, kemudian di sini itu mengenai konjugasi paramecium dapat dilihat di sini. Pertama-tama, paramecium ini berdekatan dan saling menempel pada bagian mulutnya, sehingga di sini terjadi dua kali meiosis mikronukleus. Kemudian mikronukleus itu membelah berturut-turut menjadi 4 mikronukleus, makronukleus lenyap dan atau menghilang. Bisa dilihat di sini ya. Pembelahannya berkali-kali dari ini itu menjadi 4, di sini 4, kemudian di sini juga 4. Selanjutnya 3 1 mikronukleus mitosis menjadi 2 inti yang tidak sama besar. Mereka terbagi menjadi 2 inti ya. Bisa dilihat di sini mereka terbagi menjadi 2 inti. Jadi 3 mikronukleus lenyap, 1 mikronukleus membelah lagi, kemudian 2 mikronukleus yang berbeda ukurannya itu besar dan kecil. Kemudian nukleus yang kecil dipertukar antar dua paramecium yang berdekatan tadi sehingga menghasilkan zigot nukleus. Setelah itu paramecium memisah ini ya. Jadi tadi yang kan 4 ini, kemudian mereka ini saling berdekatan dan yang tiganya ini mereka membelah ini, kemudian yang tiganya ini terpisah, kemudian nukleus saling bertukar. Kemudian selanjutnya zigotnum semua belah 3 kali berturut-turut menghasilkan 8 inti. Mereka lagi membelah sehingga menghasilkan 8 inti. Kemudian ini sudah mulai terpisah ya, terjadi pembelahan makro mikronukleus hewan terpisah di sini sehingga mereka bisa terpisah seperti ini. Kemudian inti ini, yang ini 3 inti lenyap, 4 inti bergabung menjadi makronukleus dan 1 inti menjadi mikronukleus. Bisa dilihat di sini ya. Kemudian ini itu bergabung mereka dan terpisah. Selanjutnya inti hasil peleburan ini bermitosis 3 kali membentuk 8 inti yang 3 lenyap, 4 bergabung menjadi 2 makronukleus dan 1 menjadi mikronukleus. Bisa dilihat kan ya. Pada akhirnya paramecium akan membelah 2 kali berturut menghasilkan 4 parameciumnya. Seperti itu. Mudah-mudahan dipahami ya. Oke, selanjutnya sporozoa.
Ciri-ciri dari sporozoa ini yang pertama itu uniseluler, kemudian heterotrof, umumnya parasit, kemudian bergerak dengan mengubah kedudukan tubuhnya atau mengikuti pergerakan terjadi di lingkungannya, sehingga melekat dengan sel inang menggunakan kompleks abikal yang terdiri dari kait dan menghisap. Kemudian reproduksi secara aseksual dengan skizogoni, membelah diri pada tubuh inang tetap, dan sporogoni, menghasilkan spora pada tubuh inang perantaranya. Kemudian reproduksi seksual dengan meleburan mikrogamet betina dan makrogamet jantan. Ini merupakan contoh dari sporozoa, yaitu seperti Plasmodium. Dapat di sini struktur tubuh dari Plasmodium ada thorax, kemudian mikrotubul, apparatus. Kemudian ini epiglottis, mitokondria bisa dilihat di sini. Di sini juga adalah nukleusnya, retikulum endoplasmik di sini. Kemudian apparatus Golgi ini, ke mikron lamen dan rhopterias di sini bisa dilihat ya. Selanjutnya untuk siklus hidup dari Plasmodium ini, dia ini siklus hidupnya bergantung pada nyamuk, dimulai dari nyamuk ya. Jadi pertama di sini bisa dilihat ya, nyamuk ini, nyamuk Anopheles menggigit manusia. Ini merupakan anggap saja permukaan kulit manusia ya. Air liurnya itu mengandung sel-sel Plasmodium dalam bentuk sporozoid dan zat antikoagulan yang merupakan anti pembekuan darah. Kemudian sporozoidnya ini mengalir menuju hati, kemudian mengalami pembelahan menjadi merozoid. Bisa dilihat ini merupakan sel hati, kemudian sel hati itu mengalami pembelahan menjadi merozoid. Selanjutnya pada tahap ketiga ini merozoidnya mengalir ke aliran darah dan menyerang eritrosit menjadi tropozoid, lalu melakukan sporulasi. Di sini dia melakukan sporulasi sehingga tropozoid mengalami sporulasi dapat menjadi merozoid kembali dan menyerang eritrosit lain kembali, kemudian menjadi gametosit. Bisa dilihat di sini ya, setelah menyerang eritrosit dia kembali menjadi gametosit. Tadi banyak komponen-komponen darah itu diserang oleh ini. Kemudian gametosit pada tahap ini gametositnya itu akan disisap kembali oleh nyamuk Anopheles lain di dinding usus nyamuk. Selanjutnya akan berkembang menjadi mikrogamet betina dan makrogamet jantan. Setelah dihisap ini ya, mulai lagi mengalami perkembangan secara tadi masih secara aseksual ya. Kemudian selanjutnya itu setelah tahap ke-6 ini dia mulai masuk secara aseksualnya, perkembangan secara seksualnya. Pertama ini perkembangan secara seksualnya ini kedua gamet kemudian mengalami fertilisasi menjadi zigot. Di sini ya, gametnya itu mana tadi? Kursor saya ini, gametnya menjadi zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi ookinet, berkembang lagi menjadi ookinet. Selanjutnya ookinet berkembang menjadi ookista dan menghasilkan sporozoid. Ini dia berkembang seperti ini bentuk ookistanya, menghasilkan sporozoid. Kemudian sporozoid yang matang akan dilepas ketika nyamuk menggigit manusia dan siklus berulang lagi ke produksi seksual, kemudian berulang lagi menuju lagi ke produksi aseksual, dari produksi aseksual kemudian menuju lagi ke produksi seksual. Seperti itu secara terus menerus. Oke, so everybody, saya rasa cukup pembahasan di video kali ini. Mudah-mudahan Anda memperoleh manfaat dari sini. So, jika masih memiliki pertanyaan, silakan saya tanyakan di kolom komentar. So everybody, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye-bye.